Pangeran Diponegoro memiliki sejumlah koleksi senjata pusaka. Sebagian besar senjata itu dibagi-bagikan di antara anggota keluarga dekatnya. Kecuali satu, keris Kiai Ageng Bondoyudo. Keris ini dibuatnya dari pusaka lain pada tahun kedua Perang Jawa dan lebih sebagai jimat daripada senjata tempur. Ia telah mewarisi juga sebilah keris, Kiai Abijoyo, dari ayahnya. Hadiah panah Sarutomo, yang tampil di mata Diponegoro bagai lesatan selarik cahaya, lagi-lagi mengingatkan pada Arjuna, tokoh wayang yang paling sering disamakan dengan pangeran. Dalam cerita wayang yang diambil dari Mahabharata, senjata sakti yang sama dikaitkan dengan Pangeran Pandawa itu tatkala ia bersemedi di Danau Tirtomoyo. Hal itu mungkin juga punya kaitan dengan masa kehancuran Jawa yang akan ditimbulkan oleh Diponegoro sebagaimana diramal oleh suara gaib di Parangkusumo, sama halnya dengan panah Arjuna, Pasopati, menjadi sarana penghancuran kekuatan jahat dalam Kidung Arjuna Wiwaha. Tentu saja, Diponegoro sangat menghargai senjata itu. Sekembalinya ke Tegalrejo, ia mewujudkannya dalam sebentuk belati kecil atau cundrik, yang kemudian dibawa-bawa oleh istrinya yang keempat, Raden Ayu Maduretno selama Perang Jawa. Kira-kira pada 1827, belati itu dilebur bersama dengan dua benda pusaka lain milik Diponegoro menjadi sebilah keris pusaka, bernama Kiai Ageng Bondoyudo, yang digunakan mengobarkan semangat prajuritnya selama perjuangan melawan Belanda. Tiga benda pusaka penting itu adalah cundrik Kiai Sarutomo, tombak Kiai Barutubo, dan keris Kiai Abijoyo. Keris itu dibawa pangeran ke Batavia 158 dan tetap menjadi miliknya selama pengasingan di Sulawesi, sebelum akhirnya ikut dikuburkan bersama dia di pemakamannya di Kampung Melayu, Makassar.